Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang menghidupkan kita setelah kematian kita, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa datang ke tempat ini. Pertama tentunya untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak di sini sembari menunggu waktu syuruk untuk mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah kajian perdana ba'da subuh, setelah salat subuh, di Sabtu yang kedua. Buku yang akan kita bahas berjudul Panduan Amal Sehari Semalam. Ada yang punya bukunya? Coba. Bukunya seperti ini. Bukunya seperti ini ya, Panduan Amal Sehari Semalam, terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Jadi bagi yang ingin memilikinya silakan lihat di marketplace atau di toko-toko buku. Karena ini kajian kitab, maka sebaiknya ya bawa kitabnya, kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah pengantar ya, pendahuluan sebelum masuk ke bukunya. Buku Panduan Amal Sehari Semalam, saya cerita sedikit, itu sudah ditulis, saya tulis awal 2000-an. Udah lama sebenarnya. Ya, usianya berarti sudah 24 tahun. Buku itu mengacu kepada satu jenis buku ya di dalam literasi Islam, yaitu Amalul Yawm wal Lailah. Buku-buku yang bercerita tentang adab keseharian, ya, karena kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Semua aspek kehidupan manusia dibicarakan dalam Islam, dan inilah nilai lebih dari dinul Islam, yaitu kedetilannya. Karena nilai sesuatu itu tergantung pada kedetilannya. Semakin detil dia, semakin bernilai benda itu. Ini berlaku dalam urusan apapun, urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan
dunia maupun urusan agama. Urusan dunia lah, kita lihat barang yang diperhatikan sampai sedetil-detilnya, ini pasti nilainya mahal. Dengan barang apa adanya, kalau dilihat detilnya berantakan, Pak. Ya, ini pasti murah ini. Anda bisa lihat ya, ini benda dunia lah ya. Ada dua barang yang kelihatannya hampir sama. Ukiran Jepara misalnya. Ada dua ukiran Jepara, tapi itu kan macam-macam. Ada yang premium, ada yang grade A, B, C. Ada yang KW 10 gitu ya. Ini yang KW 10 dengan yang premium, sama-sama Jepara ini. Kalau dilihat dari jauh sama aja. Dari jauh ya. Kita lihat dari jauh sama aja, Pak, semua ukiran. Betul gak? Sama, dari jauh ya. Tapi kalau kita dekati, kita zoom, kita lihat detailnya, baru itu jelas perbedaannya. Ada harga, ada harga, ada apa? Ada rupa. Iya. Memang harga nggak bohong katanya ya. Betul ya? Iya. Kalau sudah didekati itu ukiran-ukiran itu, kita bisa lihat ini yang premium ini. Dari mana bedanya? Apa yang membedakan yang premium dengan yang KW-KW-an itu, yang KW 10 lah? Di mana? Kedetilannya. Nah, ketika dipegang, dilihat, itu beda itu. Itulah nilai satu barang. Ya, nilai sesuatu itu dilihat dari kedetilannya. Dalam urusan apapun. Ya, pekerjaan saja, sholat, antum sholat. Sholat tadi ya. Sholat ya. Ikut. Rukuk sama rukuk, betul nggak? Sujud sama sujud, apa sama nilainya? Ya. Apa yang membedakan nilai, salah satu yang membedakan nilai sholat secara yang kasat mata ini ya, apa? Kedetilannya. Ada orang sholat asal-asalan aja, memang sama-sama sholat, sepintas lalu ya sama aja, tapi kalau lihat kedetilannya berbeda. Ya, berbeda. Maka kalau ingin menaikkan nilai sholat kita, coba perhatikan detil-detilnya. Karena orang jarang perhatikan itu. Dan itu nilainya. Saya katakan ini dalam urusan apapun, urusan pekerjaan dunia sekalipun, pedagang yang detil dengan yang asal-asalan juga kita tahu bedanya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, satu barang itu ditampilkan dengan kedetilan yang luar biasa, itu berbeda nilainya dengan yang asal-asalan, walaupun kelihatannya hampir sama. Antum senang jam tangan? Senang? Ada RM, Epi kan begitu ya, Rolex, Tudor, apalagi mahal-mahal itu ya. Berapa harganya? MM-an ya, bisa MM-an itu. MM-an Pak, bukan ember. Miliar. Serius, betul gak ini? RM misalnya, atau Patek Philippe lah. Itu mahal harganya itu, bisa sampai 2-3 M. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Ini jam tangan semahal itu, apa yang membuat dia istimewa? Oh, rupanya ada KW-KW-nya, rupanya banyak yang jual KW-KW-nya. Rolex Jatinegara namanya. Antum beli di situ. Itu untuk menghibur diri supaya kelihatannya pakai Rolex, padahal enggak. Persis Pak, kalau dari jauh lihat fotonya aja ya, atau dari jauh lah ya, hampir sama aja. Kayaknya enggak ada beda. Hingga kadang-kadang yang beli Rolex asli kayak menyesal gitu. Tipu gitu. Iya. Kelihatannya dari jauh, sepintas lalu sepertinya sama. Tapi kalau dilihat detailnya, baru di situ tahu bedanya.
Antum pegang, antum lihat, antum bandingkan gini ya. Apalagi dibuka movementnya, mesinnya, itu baru terlihat. Oh, ini yang KW ini. Ya, ini yang KW, ini yang palsu, imitasi. Nah, ini yang asli. Harganya juga jauh beda itu, bagikan langit dan bumi gitu ya. Ya kan? Nah, beda sekali, jauh para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu artinya apa? Di sini kita ingin menjelaskan bahwa nilai sesuatu itu terletak pada detilnya. Demikian juga dinul Islam, sangat detil membicarakan, menerangkan, mengatur seluruh aspek hidup manusia. Nggak ada agama yang sedetil Islam. Silakan cari. Hatta yang katanya agama terbesar ataupun terbanyak pengikutnya atau yang lainnya, silakan. Atau aturan-aturan manusia sedunia, silakan cari. Kalau ada aturan manusia yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, nggak ada yang sedetil Islam. Dan ditambah lagi tidak ada yang seakurat Islam. Ada yang sok detil-detilan tapi ngawur, nggak akurat, ya kan? Itu dia, detil dan akurat, itu dia Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nggak ada yang mengatur semua aspek, baik itu jasmani maupun rohani. Ya, manusia dengan akalnya bisalah mengatur aspek jasmani manusia yang nampak-nampak aja kan gitu. Aspek rohani mereka nggak bisa, sama sekali blank gitu. Nah, Islam mengatur aspek jasmani maupun rohani dengan aturan yang detil. Itu bisa kita lihat kalau kita sudah mendalami agama dari A sampai Z gitu, baru nampak. Tapi kalau kita hanya sepintas lalu aja melihat agama ini dari jauh, mohon maaf, maka kelihatannya semua agama sama aja, Pak. Seperti sebagian orang yang sok pintar dan berkata, oh agama semua sama aja. Ya, itu seperti orang yang lihat Rolex asli dan palsu dari jauh, Pak. Ya sama aja lah. Kalau dari jauh sepintas lalu semua agama kelihatannya sama. Tapi kalau antum sudah dalami, antum sudah pelajari, lihat luar dalamnya, dibolak-balik kan gitu ya, di zoom, nah baru tahu itu nilai dari dinul Islam ini, bahwa ini agama nggak mungkin buatan manusia. Manusia tidak akan mampu untuk buat aturan agama seperti ini. Oleh karena itu Allah menantang manusia, silakan datang, nggak usahlah agama yang paketnya full komplit, satu ayat aja. Mereka nggak mampu. Ini menegaskan bahwa aturan Islam ini, agama Islam ini turun dari langit, bukan buatan seorang manusia. Nggak mampu akal manusia itu. Nabi menjelaskan segala hal yang lahir maupun yang batin. Taruhlah yang lahir Nabi bisa lihat, hasil penglihatan kan gitu ya, melihat orang ini, orang itu, kemudian ya seperti yang dituduhkan kan gitu ya, Nabi itu ya membuat sendiri. Nah, aspek yang nggak nampak, gaib, faktor rohani, aspek rohani gimana? Apa Nabi ngarang-ngarang juga? Nggak mungkin itu, kecuali beliau dapat dari wahyu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka nggak ada agama yang sedetil Islam, dan itu nilai dari dinul Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi di dalam buku yang jenisnya Amalul Yaum wal Lailah ini, itu dibicarakan tentang adab-adab keseharian 24 jam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira demikian. Ya. Karena siklus hidup kita yang paling singkat kan 24 jam hari-hari. Ya.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, di sana ada beberapa buku yang sudah ditulis berkaitan dengan bab ini, Amalul Yawm wal Lailah. Di antaranya adalah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i, judulnya Amalul Yawm wal Lailah, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian ada juga yang lain seperti Ibnu Sunni. Ibnu Sunni juga menulis buku dengan judul yang sama, yaitu Amalul Yawm wal Lailah. Demikian para ulama dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, menulis buku yang jenisnya Amalul Yawm wal Lailah. Ada Imam Tirmidzi juga Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, kemudian balik ke belakang lagi ada buku Riyadhus Shalihin. Itu sama juga jenisnya Amalul Yawm wal Lailah. Ya. Dan banyak lagi buku-buku lain yang tajuknya adalah Amalul Yawm wal Lailah. Nah, kemudian kita ingin bersaham lah istilahnya. Artinya kita ikut juga menulis dalam bab ini, Amalul Yawm wal Lailah. Maka kita tulis buku itu yang berjudul Panduan Amal Sehari Semalam. Itu terjemahan sebenarnya dari Amalul Yawm wal Lailah, kan begitu ya, kira-kira demikian. Tapi dengan beberapa hal yang baru yang nggak ada di buku-buku sebelumnya. Dan buku jenis ini kayaknya perlu ditulis terus, karena kondisi, situasi dan kondisi manusia itu berubah-ubah. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi bermacam-macam. Ya, ujian hidup dulu dengan sekarang apakah sama? Sama enggak? Kegiatan hari-hari manusia yang hidup di tahun 70-an 80-an dengan hari ini apa sama? Abad 20 dengan 21 sama? Antum generasi apa? Gen Z, milenial. Kalau kami generasi 2 abad, nah, kalah semua. Kami ini generasi 2 abad. Siapa di sini umurnya 50? Tunjuk tangan, 50-an. 50-an. Nah, itu tuh generasi 2 abad itu. Sadar gak apa? Hidup kita ini separuh di abad 20, separuh di abad 21. Jadi kita mencicipi 2 abad itu. Panjang kali umur kita ya. 2 abad ada hidup ini. Mungkin generasi milenial, Gen Z nggak merasakan ya, nggak mencicipi abad 20 mereka, Pak. Ya kan? Tahu abad 20 gimana? Nggak tahu ya. Nggak melewati masa-masa itu ya. Nah, rugi. Yang hidup 2 abad, mana yang lebih enak, Pak? Abad 20 atau 21? Ya, yang generasi 2 abad, kira-kira enak abad 20 atau 21? Hah? Tergantung ya, tergantung. Iya, plus minus lah ya. Plus minus lah, 11 12 ini. Atau plus minus, ada plus ada minusnya. Ya demikian, artinya apa? Kehidupan manusia itu berubah-ubah. Nggak bisa kita samakan zaman sekarang ini dengan zaman Nabi. Karena kalau kita berusaha untuk menyamakannya, itu namanya kesalahan berpikir, Pak. Karena banyak orang yang salah pikir jadinya. Nggak sama zaman Nabi dengan zaman sekarang, Pak. Nggak sama. Mungkin penduduk Madinah di zaman Nabi nggak sebanyak warga Pondok Labu. Ini Pondok Labu sini ya. Iya. Konon lagi Jakarta, Pak ya. Jadi nggak sama. Tapi ada aturan-aturan yang baku mengatur semua segala zaman, dimanapun antum berada, gimana pun kondisinya, semuanya ada aturannya. Makanya kita tulis buku ini, Panduan Amal Sehari Semalam, dengan versi abad 21 gitu. Zaman sekarang.
Beda dengan zamannya waktu Imam Nasai menulis Amal Yawm wa Laila. Contohnya apa? Suatu yang baru, mengatur misalnya kegiatan manusia hari ini, manusia dengan gadgetnya. Apa? Manusia dan gadgetnya. Ada di zaman Imam Nasai, Nawawi, Tirmidzi, nggak ada ya, nggak ada. Nggak ngerti mereka karena belum ada barangnya, bendanya belum ada. Tapi sekarang gimana? Apakah hari ini manusia bisa cerai dari gadgetnya? Saya ulangi, apakah manusia hari ini bisa cerai dari gadgetnya? Coba jawab. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, lengket terus ya, macam ada magnetnya. Benda yang namanya ponsel pintar ini sudah menjadi bagian hidup manusia. Maka di sana kita tulis adab-adab gadget, handphone dan sejenisnya yang dulu mungkin nggak ada, nggak dibahas. Ini satu contoh ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum tahu nggak bagaimana sejarahnya gadget ini? Katanya smartphone ya, betul ya? Kalau diterjemahkan apa jadinya? Ponsel pintar. Oh, ada embel-embel pintar. Sepintar apa dia? Ya pintar mengalihkan dunia kita. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dulu ini untuk kalangan pebisnis. Ya, orang-orang yang bisnismen itu pegang benda ini yang namanya smartphone. Dulu gede ya, sak gini dulu, sak koper, adanya koper gitu ya. Harganya minta ampun, mahal selangit. Ya, nggak kebeli lah kalau nggak punya uang kan begitu ya. Nah, luar biasa. Fungsinya apa? Sebagai aspri, asisten pribadi, ya, nah, gitu ya. Nah, jadi di situ kita dibantu ya, diasis sama smartphone itu. Yang pegang siapa? Bisnismen, orang kantoran yang sibuk kan begitu ya. Nah, padat jadwalnya kan itu. Jadi dia. Tapi itu sudah bergeser. Hari ini nggak seperti itu lagi. Dia sudah berubah wujud. Dia sekarang bukan untuk bisnis, tapi untuk alat hiburan, entertainment. Serius nanya, antum pegang handphone berapa persen untuk kerja, berapa persen untuk hiburan? Banyak untuk hiburan ya, untuk menghibur diri lihat. Bukan lagi untuk apa? Untuk pekerjaan. Itu sudah mungkin sudah gak zamannya lagi, sudah bergeser itu. Begitulah cepatnya pergeseran zaman itu, Pak. Sekarang ini ponsel pintar ini, kata pintar ini pintar menghibur, Pak. Isinya hiburan semua. Nah, karena isinya hiburan semua, kalau dulu dipegang oleh bisnismen, sekarang sudah dipegang semua kalangan, Pak, dari segala tingkatan usia. Betul nggak? Anak kecil pegang handphone mau ngapain dia, Pak? Mau kerja? Perlu dia ponsel pintar begitu, ponsel jenius? Enggak. Bukan untuk kerja, tapi untuk hiburan. Maka si ponsel pintar ini sekarang bukan pintar kerja juga sih, tapi juga pintar menghibur. Dia sudah berubah fungsi jadi alat hiburan. Makanya dipegang semua kalangan. Sekarang kan orang pegang handphone nggak asing lagi kan ya, nggak aneh lagi. Ya, sampai ya anak-anak bocah balita tuh pegang handphone. Sampai yang pikun. Entah apa dia pegang ponsel nggak tahu juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah.
Ya, nah begitulah satu contoh kita katakan kenapa buku Amalul Yawm, jenis ya Amalul Yawm wal Laila ini perlu ditulis terus, karena kondisi manusia dari zaman ke zaman itu berbeda. Siklus kehidupan manusia per hari saja hari ini beda dengan zaman 80-an dulu. Antum bangun tidur ngapain dulu? Dulu zaman-zaman 70-an, 80-an, Pak. Antum bangun tidur ngapain coba? Lupa. Bangun tidur, buka jendela, menghirup udara pagi kan gitu ya. Dulu sekolah, Pak, saya dulu SD, pagi-pagi masuk sekolah, bel sekolah jam 7, itu baris. Ngapain? Senam. SKJ. Sebelum SKJ itu namanya SPI, Senam Pagi Indonesia. Masih ingat gerakannya? Masih ya. Ini kita apalah flashback lah ya, bernostalgia sejenak gitu ya. Betul ya? Begitu ya? Baris itu, wah senaman itu ya. Wah, itu dia. Sekarang Pak, kita bangun pagi, apa yang antum pegang? Atau apa yang antum buka? Buka jendela, menghirup udara pagi atau apa? Buka handphone, ngecek status, ya kan? Nah, ada pagi-pagi begitu melek buka YouTube. Serius nanya, ini betul nggak ini atau hoax ini? Iya. Para jemaah yang dimuliakan, itulah dia yang kita katakan gaya hidup orang sekarang. Gak seperti dulu, memang beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka perlu penyesuaian. Satu contoh lagi, di buku itu saya ada buat bab mencari nafkah, ada di situ, ada dibahas itu tentang mencari nafkah. Apa perlunya masuk ke dalam Amalul Yawm wal Laila, bab mencari nafkah? Kalau dulu-dulu enggak dibahas, tapi sekarang kita pandang perlu itu ya, kita pandang perlu. Buku-buku Amalul Yawm wal Laila dulu enggak dibahas. Kenapa? Karena kita lihat hari ini mencari nafkah itu tidak sesimpel dulu, Pak. Sekarang ini complicated, rumit. Betul nggak? Rumit. Buktinya rumit apa? Nah, ini kembali lagi ini nih ya. Sekarang orang pedagang itu ada yang online, ada nggak? Banyak, gitu ya. Bahkan didominasi, Pak. Ya kita lihat mall-mall segede-gede Gaban itu aja bisa tutup gara-gara penjualan online, kan kita jual beli online. Bayangkan itu masa jaya-jayanya mall-mall itu. Masuk mall itu bangga kali kan gitu ya, bisa masuk mall itu ya. Padahal cuma lihat-lihat aja. Sekarang sepi, Pak. Bahkan tutup. Sekarang mall bukan tempat jualan, sekarang mall tempat makan dan hiburan. Maka konsep mall sekarang, kalau mall itu mau bertahan, nggak lagi jualan-jualan seperti Blok M, ditinggal, Pak, sudah kuno itu. Sekarang mall apa? Tempat makan, entertainment katanya. Makan pun harus jadi hiburan, Pak, hari ini. Coba, ya kan? Betul nggak ini? Iya. Coba lihat konsep mall-mall modern itu. Ya tempat makan, tempat kumpul-kumpul, hangout kan begitu ya, dan sejenisnya. Ada mall baru itu yang bernuansa bandara itu, kayak masuk ke mall itu macam masuk bandara itu, Pak. Jadi iya, bukan tempat jual beli lagi, nggak zamannya. Antum buat mall seperti Blok M itu bangkrut nanti, nggak menarik, orang nggak datang gitu. Blok-blok udah toko-toko ngapa, bikin pusing gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena orang sekarang belanja online.
Mau makan aja online kan gitu ya. GoFood, Gojek, anak-anak sekarang kan kayak gitu Pak. Apalagi belanja, daripada putar-putar Jakarta pusing, panas, macet, bensinnya mahal, masuk tol juga mahal, semuanya serba mahal, parkir harus ngetep kan begitu ya, ribet. Kalau untuk belanja aja nggak usah datang langsung, beli online aja kan begitu ya. Jadi orang ke mall sekarang cari hiburan. Maka konsep mall modern sekarang ini adalah dia melihat memperhatikan estetika dan nilai hiburan yang ada di situ. Kalau nggak ada nilai hiburan ya nggak datang orang ke situ Pak. Jadi mall hantu, banyak mall hantu kan gitu ya. Nggak sepi kali Pak, nggak ada orang datang ke situ. Karena boleh kita katakan 60% orang datang ke situ untuk makan. Bahkan mungkin sekarang jadi 70% datang ke situ untuk makan, kumpul-kumpul. Belanja kadang-kadang dia masuk toko tapi nggak belanja Pak. Kenapa? Karena dia membandingkan dulu harga online-nya berapa kan gitu ya. Betul nggak? Antum sekarang belanja langsung ke toko was-was kan ya. Jangan-jangan online lebih murah kan begitu. Ini membuat apa? Aktivitas mencari nafkah itu bertambah rumit hari ini, nggak sesimpel dulu. Ya, maka kita masukkan di sini bab mencari nafkah. Nah, itu contoh, itu dua contoh lah. Kenapa buku jenis Amalul Yawm wal Laila itu harus terus diperbaharui dan ditulis? Karena mengikuti ya perkembangan zaman yang ada pada saat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu sekilas tentang buku Amalul Yawm wal Laila, panduan amal sehari semalam. Di buku ini sampulnya, kita masih bahas sampul ini Pak. Kita ini masih bahas sampul ini. Ada subjudul di situ. Subjudul itu judul kecil di bawah. Apa? Judul kecil di bawah. Ada subjudul. Subjudulnya adalah memaknai setiap detik kehidupan dengan amal soleh. Itu ya betul. Ya, itu dia. Memaknai setiap detik kehidupan dengan amal soleh. Karena memang kita diciptakan kan untuk ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah meminta kita untuk ibadah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, apa mungkin 24 jam full ibadah? Mungkin atau enggak mungkin? Atau mustahil? 24 jam ibadah mungkin enggak? Kalau di enggak mungkin, mustahil. Kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, ya mungkin saja. Kalau kita memandang ibadah itu dengan pandangan yang lebih luas, bukan hanya sekedar ibadah-ibadah yang konkret yang kita ketahui selama ini. Gak mungkin antum sholat sehari berapa lama kalau dikumpulkan semuanya. 17 rakaat itu yang wajib plus yang sunnah-sunnah. Berapa lama waktu yang antum habiskan untuk sholat lah? 1 jam. Ya, masih ada 23 jam. Doa, zikir berapa jam? Ya, kalau kita artikan ibadah di sini adalah ibadah-ibadah yang konkret yang biasa kita lakukan, nggak mungkin 24 jam itu kita isi terus dengan ibadah. Nggak mungkin itu. Tapi kalau kita perluas makna ibadah itu, bahwa aktivitas keseharian kita juga bisa bernilai ibadah, maka jawabnya jadi mungkin, Pak. Paham maksudnya? Iya. Jadi bukan hanya ibadah-ibadah yang konkret seperti yang kita lakukan sehari-hari, tapi aktivitas duniawi kita itu juga bisa bernilai ibadah.
Yang paling ekstrim, antum berhubungan intim dengan istri aja bisa jadi ibadah. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Itu kan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dari aktivitas suami istri kamu juga bisa bernilai sedekah, kata Nabi. Artinya bernilai ibadah. Dan Nabi juga mengatakan, ya, wa kullu ma'rufin shadaqah, dan setiap kebaikan itu ibadah. Kalau boleh saya tanya antum, apa ibadah yang paling lama yang antum lakukan? Ibadah paling lama waktunya, durasinya apa coba? Apa ibadah yang durasinya paling lama? Coba jawab. Tidur? Enggak, ini ibadah, benar-benaran ibadah, bukan aktivitas keseharian. Antum tidur berapa jam sih? Ya, apa ibadah yang paling lama antum lakukan? Ibadah secara syar'i ya, istilahi, bukan ibadah artinya yang bernilai ibadah, enggak. Puasa berapa jam? 12 jam. Menikah, antum menikah umur berapa? Berapa? 24. Baru 24 menikah. Iya. Sampai sekarang masih menikah. Sebelumnya? Sebelum 24 kemana? Hah? Belum nikah. Sekali lagi, apa ibadah yang durasinya paling lama? Pikirkan baik-baik jawabannya. Jawab dengan hati dan hati-hati. Apa ibadah paling lama durasinya? Kalau antum lakukan ini, kalau enggak ya udah. Ayo, pagi-pagi udah saya tanya-tanya. Ya Afwan, ini kalau saya Talib itu suka nanya-nanya, saya minta interaksinya kan gitu ya. Supaya antum mikir juga. Itu fungsinya saya tanya. Kalau nggak ditanya-tanya nanti saya aja yang mikir. Saya aja yang ngomong kan gitu. Antum juga harus ngomong, antum juga harus mikir. Saya tanya ini, apa ibadah yang durasinya paling lama antum lakukan? Tadi ada yang jawab puasa, ada yang jawab nikah, ada udah dua jawaban ini. Jawab aja. Mungkin sholat, dia jawab sholat. Ayo, ibadah ya secara syar'i. Setiap perbuatan kita karena Allah. Enggak pakai niat ini. Ini ibadah secara istilahi, itu ya ibadah secara istilahi. Yang dalam agama dipandang itu ibadah begitu ya. Kalau tidur dalam agama kan itu aktivitas keseharian, tapi bisa juga bernilai ibadah dengan niat. Kita nggak bicara itu. Kita bicara ibadah. Ibadah apa yang antum lakukan durasinya paling lama coba? Satu-satu siapa? Zikir. Zikir berapa menit Pak per hari? Begitu. Paling lama itu, serius nanya ini. Enggak juga ya. Ya, tapi itu paling lama ya. Menurut Bapak itu paling lama ya. Iya, boleh. Zikir. Yang lain? Hah? Apa? Haji umroh. Paket berapa hari, Pak? Hah? Paket berapa hari? 9 hari. Itu pakai reguler itu. Kalau mau ya yang inilah, yang plus lah, atau plus ya. Lebih lama, 2 Jumat, dan ada yang sebulan. Sekarang kan umroh bisa 3 bulan. Itu umroh ya, umroh haji ya. Haji ini haji apa nih? Reguler atau plus? Yang plus cuma 25 hari Pak. Ya boleh uji jawabannya. Haji dan umroh katanya. Yang lain, ingat-ingat amal ibadahnya. Baca Quran berapa jam per hari? 5 menit. Itu yang paling lama yang antum lakukan. Iya, baca Quran, bolehlah. Syawal apa kabarnya?
Syawal udah lewat ini, udah habis. Kamis kemarin habis di Syawal. Apa kabarnya Syawal? Berapa juz dapat? Ya udahlah. Yang lain? Puasa, tadi udah dijawab puasa. Sama jawabannya artinya. Ada lagi yang mau jawab? Antum ingat-ingat ibadah antum? Ibadah sendiri gak ingat? Hah? Tauhid. Ini bukan apa? Ibadah-ibadah. Ya. Ibadah tuh ya ibadah ya. Ibadah itu ya amal yang lahir gitu ya. Ini nggak bicara tentang amal hati, enggak. Ibadah tuh ya. Tadi kan udah dijawab beberapa contoh ibadah tadi. Infak. Antum berapa menit infak? Infak terus gini. Aduh. Jawab dengan hati, Pak. Cari nafkah. Sabtu Minggu libur kan, Pak? Ya udah. Oke, libur lagi nih, Pak. Tapi durasinya paling lama, Pak ya. Menurut Bapak cari nafkah itu yang paling lama ya, ibadah paling lama ya. Ya. Walaupun Sabtu Minggu libur ya. Jadwal tali berapa seminggu? Paling Sabtu Ahad juga. Senin sampai Jumat sibuk kerja, Pak ya. Ya Pak ya. Betul nggak ini? Saya ingin jawaban yang jujur. Be honest. Kalau antum melakukannya, kalau enggak ya udahlah, maklum lah kan gitu ya. Namanya juga antum enggak melakukannya, antum mana tahu. Tapi kalau antum melakukannya harusnya tahu. Udah, pas. Antum tanya saya lah. Tadi kan sudah dibilang menuntut ilmu antum paling Sabtu Ahad. Senin Jumat sibuk kerja. Antum tanya saya lah. Bagus. Antum sudah berani nanya guru antum ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab. Ibadah paling lama sebenarnya yang kita lakukan, ini durasinya. Ibadah paling lama itu namanya akhlak mulia. Akhlak mulia. Itu paling lama itu. Sebelum nikah, sesudah nikah. Sebelum nikah antum perlu akhlak mulia enggak? Antum lakukan enggak? Ini yang terdengar dan terasa paling lama, yaitu nikah, kan begitu ya. Betul enggak? Sebelum nikah antum berakhlak mulia atau enggak ada akhlak? Enggak berakhlak. Berakhlak ya. Antum lakukan juga ya. Iya. Setelah nikah lebih-lebih lagi. Jadi ternyata ibadah paling lama itu adalah akhlak mulia, Pak. Dan akhlak mulia itu ibadah. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Bahwa akhlak mulia adalah pilar penting dalam dinul Islam. Setuju? Iya. Nabi itu dikenal apanya? Ibadahnya atau akhlaknya? Akhlak. Karena itulah ibadah paling lama. Maka kalau belajar akhlak seriuslah. Karena belajar akhlak itu nggak mudah juga. Nah, salah satu bagian akhlak namanya adab. Itulah dia amal kita sehari semalam. Dan ini yang dibahas dalam buku ini. Ini membicarakan salah satu sisi akhlak. Bagaimana antum berbuat, berlaku setiap hari 24 jam, Mbak. Istilahnya dalam Islam, tidur aja ada adabnya, ada enggak? Ya, adab kemana, gimana, itu semua berkaitan dengan akhlak. Adab itu bagian dari akhlak. Makan, atau ada orang makan pakai tangan kiri, antum katakan apa? Oh, ini orang berakhlak atau gimana? Oh, ini orang beradab ini atau gimana? Atau apa antum katakan? Kurang adab. Kenapa? Makannya pakai tangan kiri. Iya kan? Iya, harusnya apa?
pakai tangan kanan, itu adab. Jadi itulah dia ibadah terlama durasinya yang mungkin bisa kita lakukan. Dengan itu ya, maka beribadah 24 jam itu bukan suatu hal yang mustahil kalau kita perluas. Ditambah lagi ada ibadah yang betul-betul ibadah, mungkin ini yang paling lama kita lakukan sehari semalam. Kita kan namanya manusia, kata Al-Quran ada yang namanya hablun minallah, ada hablun minannas. Ada dua tali yang harus kita sambung. Yang pertama namanya hablun minallah. Kepada Allah perlu nggak kita beradab? Perlu. Dan yang kedua hablun minannas, hubungan sesama manusia. Antum berhubungan sesama manusia perlu nggak akhlak? Atau nggak perlu? Perlu nggak? Perlu. Bagaimana adabnya ketemu orang, kan begitu ya? Gimana coba antum ketemu seseorang, gimana kalau kita ingin mengamalkan ibadah yang namanya akhlak? Antum ketemu ini, antum tiap hari ketemu manusia ya, senyum, salam kan ya, mulainya dengan apa? Salam, berjabat tangan kan begitu ya. Nah, itu kan semua bab apa? Akhlak. Pagi-pagi ketemu istri ngapain? Saya tanya dulu, antum malam-malam mau tidur, pagi-pagi bangun tidur, siapa yang antum pegang? Jawabannya jujur coba. Antum pegang istri atau pegang HP? Bangun tidur, siapa yang antum pegang? Ya. Cari-cari HP. Ya sama aja, istri juga seperti itu soalnya. Ya kan? Betul nggak ini? Nggak betul ya? Nggak betul. Ya nggak betul sebenarnya, tapi itu yang terjadi, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kan? Nah seperti itu. Taib. Ya, begitulah kita keseharian, nggak lepas dari yang namanya adab, Pak. Ya, apapun kegiatannya itu ada unsur adabnya di situ. Itulah aturan pedoman panduan amal sehari semalam. Kita di sini bicara tentang adab 24 jam. Mulai dari bangun tidur, gimana adab seorang muslim bangun tidur, dan tidur lagi nanti. Mau tidur gimana adabnya? Ya kan? Nah, di samping doa kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Coba singkat aja lah, antum mau tidur apa aja coba yang perlu diperhatikan. Ini kita ingin menerapkan adab Islam. Misalnya tidur aja lah. Ini satu aktivitas yang tiap hari kita lakukan. Atau tidur malam ya? Apa kerjanya begadang? Enggak ya tidur ya. Apa coba? Coba sebutkan. Ada nanti di situ sih. Ya. Jadi di sini intermezzonya lah. Apa coba? Hah? Doa ya, terus wudu, terus kibas-kibas ya, betul. Terus ada sih. Hah? Miring kanan ya, terus zikir doa sama lah itu. Terus hah? Oh, langsung ke situ, to the point aja. Terus hah? Terus ada satu lagi poin. Terus ini dilakukan Nabi. Lupa kan? Bersiwak. Nabi sebelum tidur tuh bersiwak. Nabi bersiwak itu bukan hanya habis makan, mau makan enggak, mau masuk rumah Nabi bersiwak, jumpa istri Nabi bersiwak gitu. Mau sholat Nabi bersiwak, mau tidur Nabi bersiwak, bangun tidur Nabi bersiwak. Nah ini masuk bab adab ya, adab. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan begitulah ya, waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik dari setiap kehidupan kita itu, kita berusaha untuk mengaturnya dengan aturan Islam.
Maka motivasinya pagi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab. Jika kamu sudah selesai dari satu amal soleh, maka beralihlah kepada amal soleh lainnya. Jika kamu sudah selesai dari satu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah yang lain. Jika kamu sudah selesai melakukan satu kebaikan, maka coba pikirkan kebaikan apa lagi yang dilakukan ke depannya. Begitu. Wa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Jangan lupa lakukan semua itu karena Allah, hingga membuat semua itu menjadi bernilai ibadah. Itu motivasinya dalam Islam, Pak. Surat Al-Insyirah tadi. Fa idza faraghta fansab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentunya ya kita perlu pengetahuan ya, bagaimana sih aturan Islam ya dalam kehidupan manusia setiap harinya 24 jam ini. Nah, ini yang kita bahas di dalam buku tersebut. Buku itu memang kita atur sedemikian rupa. Kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan bab terakhir dalam buku ini tentang sholat malam. Ya, sholat malam yang kita bahas di dalam. Tapi sebelum masuk ke isinya begitu ya, ada 3 pengantar di sini saya sebutkan. 3 pengantar penting sebelum masuk bab pertama, itu tentang adab bangun tidur, kan gitu ya. Apa 3 pengantar utama itu? Yang pertama adalah mengikhlaskan amal karena Allah. Karena ibadah tanpa niat ikhlas percuma, Pak. Ya, kalau niatnya dunia atau yang lainnya percuma. Di mata manusia mungkin ada nilainya, tapi di mata Allah 0, 0, bahkan bisa minus. Artinya mendatangkan adab minus itu. Ya. Yang kedua adalah mengikuti aturan sunnah. Bukan asal-asalan semaunya, enggak. Ibadah itu ada aturannya. Lakukanlah ibadah itu dengan aturan yang sudah Allah buat melalui nabinya. Ini poin kedua, pengantar kedua, dibahas juga di dalam buku itu. Bukan asal ibadah, Pak, tapi ibadah yang memang ada aturannya dalam agama. Kalau ngasal ya semua orang bisa ngasal lah, iya kan? Iya. Maka lakukanlah ibadah itu sesuai dengan aturannya. Di sini kita perlu belajar, kan begitu ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjadikan setiap kegiatan kita sesuatu yang bernilai ibadah, yaitu aktivitas-aktivitas sehari-hari yang pada dasarnya bukan ibadah. Tidur misalnya, ibadah nggak tidur itu? Enggak lah, itu aktivitas sehari-hari biasa. Makan, ibadah nggak? Enggak, itu aktivitas biasa ya, makan, minum. Tapi aktivitas sehari-hari ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ada faktor niat, faktor mengikuti tuntunan sunnah Nabi walaupun itu bukan ibadah. Ya, walaupun itu bukan ibadah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, berhubungan intim sama istri aja bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Dengan niat, kan begitu ya. Wah, niatnya nih untuk mencari keturunan soleh ini dan soleha. Untuk menjaga diri dari apa? Yang haram. Itu jadi ibadah. Nah, itu poin ketiga, pengantar ketiga yang kita bahas di buku ini sebagai pengantarnya. Jadi ada 3 bab pengantar namanya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekilas tentang buku Panduan Amal Sehari Semalam, memaknai setiap detik kehidupan dengan amal soleh. Ya, jadi pagi ini kita masih membahas sampulnya. Nanti akan masuk kepada isinya. Tapi sebelum masuk kepada isinya, saya juga, ini pasti belum pada bawa bukunya ini. Ini kajian perdana. Jadi kalau nanti bulan depan kita ketemu lagi, mudah-mudahan bukunya sudah pegang semua, kan begitu ya. Itu buku ya perlulah dibaca untuk anak istri juga, keluarga juga, kan begitu ya. Jadi ya enggak, ya worth it lah untuk memiliki.
gitu ya. Nggak rugi. Harganya juga nggak sampai 100.000 kayaknya ya. Berapa harganya? Saya nggak tahu juga. 70 kayaknya. Ya, nggak lebih mahal daripada kuota internet antum sebulan. Ya kan Pak ya. Nah ini kadang-kadang manusia, ya kata Allah, setan itu ikut campur dalam urusan harta manusia. Iya. Salah satu ikut campurnya setan dalam urusan harta manusia adalah urusan uang dia. Yaitu bagaimana mengalokasikannya untuk hal-hal yang anfaedah kadang-kadang. Dan diciptakan kesan dalam diri manusia itu dia nggak merasa rugi untuk buang-buang harta. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita buang-buang harta itu nggak karuan, kan begitu ya. Untuk sesuatu yang kadang-kadang nggak perlu. Tapi untuk sesuatu yang perlu, kadang-kadang kita berubah jadi orang yang paling pelit, kedekut, bakhil, kikir, kedekut tuh. Itu bahasa Ibn Upin. Pelit, Pak. Berhitungnya minta ampun. Minta ampun udah, ampun-ampun. Kalau urusan beli buku banyak kali perhitungannya. Wah, lebih bagus beli nasi bungkus lah. Beli susu anak, macam-macam lah dibanding-bandingkan itu, Pak. Ya kan? Tapi kalau beli-beli barang-barang dunia yang anfaedah, nggak ada dibanding-bandingkan itu dengan nasi bungkus, beli nasi, beli beras, nggak ada. Antum isi pulsa itu ada antum banding-bandingkan dengan beli beras, beli susu anak, atau benda-benda yang kadang-kadang nggak ada faedahnya. Nggak ada, Pak. Beli aja gitu, nggak mikir nih manfaatnya apa. Nah, kadang-kadang barang yang sudah jelas manfaatnya, pelit kali udah. Berhitung, ini apa manfaatnya, ini lebih bagus beli beras ini daripada beli buku ini. Wah. Begitu. Padahal ya kita tahu manfaatnya. Nah, itu ikut campurnya setan itu. Nah, kalau sudah beli buku namanya, ya mau beli itu kadang-kadang pedagangnya makan hati, Pak. Beli gitu ya. Mau beli buku agama ini. Nanya itu kepada pedagangnya. Akhi, ini ada diskon enggak? Itu kalau beli buku kayak gini nih pasti tanya diskon itu. Diskonnya berapa? Jawablah 30% lah untuk kamu. Untuk antum 30%. 70% bisa. Ya minta gratis aja kalau kayak gitu kan gitu ya. Makanya mindsetnya kalau buku agama maunya gratis, Pak. Mentalnya mental gratis. Serius. Ada kajian lah ya, ada. Itu ditanya, Ustaz ada pembagian gratis gak? Tanya gratis, males sekali beli, Pak. Kayak rugi gitu. Kayak besok bangkrut dia kalau beli buku agama itu. Betul, serius. Antum periksa lah. Betul atau enggak ini? Tapi kalau untuk beli barang-barang itu, Pak, nggak tanya-tanya diskon. Kadang-kadang antum masuk supermarket, mall, ambil aja itu, nggak tanya-tanya gitu. Kembalian dikasih permen pun terima. Iya kan? Iya. Nggak tanya-tanya diskon, pas bayar ada nggak tuh? Mbak, ada diskon nggak? Itu benda-benda yang bakal jadi sampah. Jadi apa? Jadi sampah. Tapi kita royal kali sudah, dermawan kali sudah, nggak nanya-nanya itu, tidak tanya-tanya, nggak dibanding-bandingkan juga. Tapi kalau untuk urusan agama, hal yang penting, jelas pentingnya, jelas manfaatnya, insya Allah nggak basi. Selama buku itu masih ada, masih bisa dibaca oleh cucu antum, mungkin cicit mungkin. Kalau masih ada sampai hari kiamat, manfaatnya pasti ada bagi antum. Bisa jadi amal jariah, kan begitu ya. Siapa yang membacanya. Tapi kadang-kadang kita ini nggak ngerti juga, Pak. Rumah-rumah muslim lah, kebanyakan isinya apa antum masuk? Benda-benda yang kadang-kadang nggak anfaedah, Pak. Harganya juga nggak murah. Ada Gucci segede-gede gaban gitu ya. Orang pun bisa masuk. Harganya minta ampun mahal.
Jadi sarang nyamuk Aedes aegypti, demam berdarah. Pecah amsyong. Hanya untuk pajangan agar orang-orang berkata, wah, itu aja. Betul nggak ini? Lemari kaca isinya macam-macam gitu ya. Ya kan? Lemari kaca isinya apa itu? Macam-macam lah ya. Yang dari kaca-kaca itu. Lemarinya aja mahal, isinya lebih mahal lagi kan gitu ya. Hanya untuk apa itu? Untuk pajangan dilihat-lihat. Saya nggak bicara boleh nggak bolehnya di sini. Saya bicara faedah-faedahnya. Terpikirlah, kenapa setan itu ikut campur dalam urusan harta manusia? Ada lagi yang punya akuarium gede gitu. Oh ya, ada ikan. Ikan berenang itu kanan kiri. Dia pun ngeliatnya gini ya. Kayak orang bengek, kayak orang linglung gitu. Itu Pak. Itu isinya itu. Betul nggak ini? Dan itu nggak mahal, akuariumnya mahal, ikannya juga mungkin lebih mahal lagi itu. Hanya untuk sekedar katanya relaksasi. Tak apa relaksasinya, macam orang lihat main pingpong ini. Kanan kiri kan pernah kan ke mundar-mandir aja Pak. Kayak orang buloan jadinya. Serius. Kan itu isinya ya. Kita masuk rumah-rumah muslim hari ini, itu isinya kan. Padahal Pak, saya kasih apalah saran itu. Kalau antum isi ruang tamu dengan maktabah, lemari buku gitu ya, enggak semahal lemari kaca tadi lah jelas. Antum lengkapi dengan koleksi buku-buku disusun rapi gitu ya di ruang tamu gitu. Antum bisa beramal dengan gampang Pak. Antum bisa menuai pahala. Antum tamu datang duduk di situ, dia lihat, wah ini buku bagus ini, fulan. Sifat sholat Nabi ini, wah saya masih banyak salah ini, pinjam ya. Oh saya pinjam, ambil aja. Nah, jadi ibadah Pak. Nah besok beli lagi, taruh lagi situ. Mana tahu ada tamu lain lagi datang ambil lagi gitu. Ah dia pulang bagus sholatnya, antum berpahala sepanjang dia hidup Pak. Padahal modalnya cuma majang buku aja. Daripada dia ngelihat ikan lohan mondar-mandir gitu, atau ngelihat di Gucci segede-gede gaban gitu, yang cuma mungkin dia berkata dalam hati, wah si fulan hebat ini tajir ini betul-betul kaya, nggak kaleng-kaleng ini. Cuma itu aja Pak, cuma untuk menaikkan status sosial aja, pansos aja. Itu belum lagi ngerawatnya, itu ikan tuh kasih makan gitu ya. Kalau mati dimakan atau dikubur? Dikubur Pak, makan. Mending apa tuh? Ya ruang tamu muslim itu sebaiknya ya isinya maktabah kan gitu ya. Yang lain bukan nggak boleh. Saya nggak bicara boleh nggak bolehnya di sini. Antum pikirlah manfaatnya. Cuma modal pajang buku aja di ruang tamu, orang datang tertarik, dia ambil. Gak usah pinjem, biasanya pinjem gak balik. Ambil aja. Besok kita beli lagi bukunya, kita taruh lagi di situ. Dia dapat hidayah, wah luar biasa Pak. La yahdiyakallahu rajulan wahid khairun laka min humurin na'am, kata Nabi. Seandainya kamu jadi sebab hidayah seseorang, itu lebih baik daripada punya onta yang merah. Kalau sekarang ukurannya Ferrari Pak. Ya. Nah, bagus sholatnya, bagus ibadahnya, bagus wudunya, bener. Dulunya udah nggak karuan kan begitu ya. Wah, gara-gara apa? Buku yang dia baca dari maktabah antum diambil itu. Tapi ya, kita kan kadang-kadang kemakan gengsi Pak. Masa rumah direktur isinya lemari buku? Enggak kali kayaknya gitu ya. Ya begitulah Pak ya, udahlah ya, sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi bulan depan. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.